Hai, so people family channel. Cuy, gimana kabar kalian para minggu people yang sangat budiman ini, cuy? Oke kawan-kawan, mari kita lihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera. Seperti itu kawan-kawan, karena banyak banget berseliweran di sosial media. Nah, kita saatnya seperti apa sih besar bencananya yang ada di sana. Gue juga penasaran seperti apa sih bencana yang sebenarnya yang ada di Sumatera itu, teman-teman. Banyak orang juga, bang, itu besar banget bencananya sampai menelan jiwa banyak banget. Sampai orang-orang di sana, masyarakat di sana kehilangan tempat tinggal, tempat tidur, terus dia kelaparan, nggak dapat makan selama 3 hari 2 hari. Kita lihat teman-teman. Dan ingat, doakan yang terbaik untuk mereka agar bisa melewati musibah ini teman-teman. Oke, jangan banyak bacot, mending langsung ke inti videonya teman-teman. Separah ini, sedahsyat ini teman-teman. Sampai separah itu loh teman-teman, sampai sebesar itu teman-teman. Nggak kebayang waktu itu kita ada di sana ya teman-teman. Nggak kebayang guys, waktu itu kita ada di sana. Mau lari kemana pasti kena banjir. Mungkin gini ya cara Tuhan untuk mengungkapkan kebusukan yang memberi izin untuk penebangan pohon. Katanya pohon itu tumbang dengan sendirinya dengan alam teman-teman. Tapi gua nggak percaya sebegitu percayanya sama dia ya. Masa ada pohon tumbang serapi itu teman-teman? Nggak ada teman-teman. Alam apa bisa memotong pohon serapi itu? Nggak ada. Seakan-akan tutup mata, ya udah ini bencana, terima aja. Sebenarnya Tuhan udah ngasih tahu, ini loh yang terjadi saat ini, cepat tangani. Kalau nggak gitu nih masyarakat akan hanyut semua atau akan hilang tempat tinggal semua guys. Seperti itu Tuhan udah ngasih tahu, seakan-akan udah ini namanya bencana, cuaca tidak menentu. Ya udah alam. Gua sakit hati liatnya anjing. Seriusan sakit hati liatnya. Allah, tolong doang Tuhan. Kak, nahanin kereta kita kak. Tengok ini kak. Allah Akbar. Itu ya Allah kan. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini loh Tuhan sudah ngasih bukti. Ini Tuhan sudah ngasih bukti teman-teman. Ini lihat kayu gelondongan ini cok. Nggak mungkin alam tumbang sendirinya tuh sampai serapi ini teman-teman. Nggak ada. Coba di mana sih pikiran kalian? Mana sih rasa peduli kalian sama saudara-saudara kami yang ada di sana? Rakyat yang tidak bersalah kena imbasnya cok. Lihat nih, dulunya kami banyak rumah udah jadi gila. Parah ini cok, parah. Asli parah cok. Nggak habis pikir di otak gue ya, nggak habis pikir cok. Kok kami yang kena cobaan ini?
Kenapa yang nggak berkuasa kena cobaan-cobaan kayak gini Tuhan? Udah tanah segini ya, udah tanah segini, bagaimana cara bersihin coba? Kecuali pakai alat berat baru bisa nih. Ini 2 meter ada nih cok, ada cok. Hewan-hewan pun menyelamatkan dirinya dulu ya guys. Gila, gila, gila. Kelihatan dari atas. Kita lihat dari atas. Di laut, kayunya, kayu gelondongan semua. Orang awam pun ini kayu gelondongan pasti ini penerbang. Orang awam bisa. Bisa dibully. Terus kita cerdas men. Alam penerbangan. Makanya sangat berarti banget kita menjaga hutan kita ya, supaya kelak anak cucu kita nggak nemuin yang seperti ini. Tapi yang berkuasa boleh kayak gitu, yang ngasih izin ya boleh. Kita mah udah jaga cok. Kalau masyarakat nebang ya di penjara. Kalau perusahaan nebang boleh, nggak ada penjara, bebas dari penjara. Jelas ya, rekam dengan baik nih. Dimana-mana ada longsor, dimana-mana ada banjir. Kan karena cuacanya yang itu ya, karena dari dulu pohon itu masih bagus. Sekarang kalau tidak bisa sebelum mulai nangis ya kalau cuma masyarakat aja yang nonton nggak mungkin seperti ini. Itu semua dan
bisa ngomong gua, Cok. Nggak bisa ngomong. Apa sih yang mau diomongin, Cok? Kalian bisa lihat ya. Dengan segamblang kayak ini, Cok. Tuhan udah ngasih tahu, udah ngasih bukti. Mau ngulas kemana lagi, Cok? Parah banget saudara-saudara kita, Cok. Berapa korban ya? Gua nggak tahu berapa korban hari ini, Cok. Kata Kementerian Kehutanan, tidak ada itu tebang-tebang pohon. Yang ada adalah pohon-pohonnya itu tumbang diterjang banjir. Terus kita ngeliat nih video-video yang beredar nih. Emang keren banjir dan hujannya ya. Jadi banjir dan hujan di Sumatera itu dia bisa menebang itu cabang-cabang, daun-daunnya bisa ditebang sekalian. Jadi hilang gitu. Jadi batangnya ada, tapi batang-batang kecil gak ada sama daun-daun itu mana semua. Inilah pentingnya kita untuk punya sedikit critical thinking, kemampuan kita berpikir, ngelihat sesuatu, dan menelaah sesuatu. Dengan papan di selatan, ya, akses lumpuh total, ya, mulai dari jaringan, listrik, dan makanan juga sudah menipis karena tidak ada akses untuk mengantar makanan. Oke, ini dia. Di samping itu ya, alam kalau udah berbicara teman-teman, kita nggak bisa ngelak, nggak bisa, ya kita nggak bisa ngomong apa. Mungkin alam dengan cara ini kita jadi sadar semuanya. Dengan kita menjaga hutan, menjaga lingkungan, itu lebih penting daripada dengan kepentingan kita. Sebenarnya semua penting, tapi dengan diimbangi. Mungkin ya kita mau buat hutan, ya dengan diimbangi tanam pohon juga ya, tanam pohon. Jadi setara jadinya, kita berjalan jadi berdampingan teman-teman. Pohon yang besar tumbang ya kita tanam, kita tumbang, kita tanam. Masih berputar tuh teman-teman. Siklusnya masih berputar, masih bisa ditoleransi. Kalau kita ngandelin kita nebang pohon sekarang tapi nunggu pohon tumbuh sendirinya, nggak bisa kayak gitu teman. Atau enggak, hutannya dulu dijadikan kebun sawit kan ada penyerapan air teman-teman. Pohon-pohon yang besar tuh bisa menyerap air gitu loh teman-teman. Sawit nggak bisa. Coba jangan kepentingan sendiri itu dijadikan salah satu cara untuk menghalalkan semuanya teman-teman. Gelondong-gelondong gini loh, alam, Cok. Alamnya serapi ini teman-teman. Kan banyak berapa ton. Hebat. Alam bisa membuat kayu tumbang serapi itu. Tapi kalian bisa lihat ya, bukan gua aja yang bersuara, tapi banyak orang-orang yang berkomentar ngomongin kayak gua juga gitu. Kalian bisa lihat di sosial media dimanapun pasti isinya seperti itu. Yang salah ya tahu kalian. Di sini gua cuma menyuarakan yang terjadi hari ini teman-teman. Bukan gua mencari nama, bukan gua nggak pengen nyari nama, gua udah punya nama, Cok. Gua menyuarakan ya apa yang terjadi hari ini, itu yang sepatutnya masyarakat nggak kena ya jadi imbasnya. Setelah banjir bandang reda, kini warga dihadapkan dengan keadaan rumah yang rusak parah. Ada material kayu besar yang masuk ke dalam rumah. Selain itu juga ada lumpur yang masuk ke dalam rumah dan mengendap cukup tinggi. Mau tidak mau, kini masyarakat harus mulai membenahi tempat tinggalnya. Saya tahu itu gak mudah. Kelakuan pejabat kita. Nah, pokoknya dia mau ke medan perang pakai rompi anti peluru teman-teman.
orang berbondong-bondong bawa bantuan ke sana, tapi apa dia mau main PUBG, shooting. Yalah. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku. Ini sepeda motor milik warga sekitar, ini tetangga kami, dan ini tempat tinggal kami Darah pun yang baru juga berdari sudah tertimbun banjir ini ya. tanah. Terlihat warga lagi sedang menyelamatkan, ya lagi sedang melihat kondisi sepeda motornya Rumah yang tertimbun dengan tanah, ya di depan rumah yang tidak bisa diselamatkan. Oke guys, sekian video hari ini ya. Semoga teman-teman dan saudara-saudara kita dan relawan semuanya, semoga selalu di dalam lindungannya. Semoga ini cepat berlalu dan jangan tutup mata. Ini bukan bencana biasa, tapi ada sebab, pasti ada akibat teman-teman. Nggak mungkin nggak. Kita percaya sama pemerintah pasti bisa ditangani dengan baik. Semoga ini cepat berlalu dan semua masyarakat yang kehilangan harta benda, rumah, dan keluarganya mungkin, semoga diikhlaskan dan diterima di sisinya. Dan bisa merelakannya. Yang untuk hari ini, saudara-saudara kita masih selamat. Semoga sehat selalu lah. Doa yang terbaik untuk kalian pasti selalu menyertai kalian semuanya. Udah sekian video hari ini. Gua sampaikan hari ini juga yang pengen donasi ya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera. Kalian bisa cari linknya di sosial media, atau enggak ada organisasi-organisasi untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Yang punya harta lebih, rezeki lebih, kalian bisa donasikan untuk bantu saudara-saudara kita yang lagi kelaparan, yang belum dapat bantuan. Semoga ya, untuk pemerintah mungkin untuk segera memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang belum dapat bantuan supaya tidak kelaparan. Dan relawan juga sangat gencar bergerak membawa bantuan sebanyak-banyak mungkin teman-teman. Gua salut sama relawan-relawan hari ini, dalam 24 jam bisa mengumpulkan donasi sampai 10 M. Itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Semoga yang memberi bantuan, yang memberi rezekinya, yang menyisihkan rezekinya, semoga diganti berkali-kali lipat sama Tuhan. Semoga. Berdoa seperti itu. Oke, sekian video hari ini. See you next video teman-teman.